Di sini kelompok saya akan membahas tentang salah satu ilmu cabang linguistik. Perlu kalian ketahui bahwa linguistik tidak hanya ada satu, tetapi ada banyak sekali yang perlu dibahas. Salah satunya ada pragmatik, ada semantik, sintaksis, fonologi, morfologi, dan masih banyak lagi. Dan di kelompok saya akan membahas tentang fonologi. Tidak hanya pengertian fonologi saja, tetapi membahas tentang alofon, fonetik, fonemik, dan juga banyak sekali tentang fonologi. Maka dari itu, simak baik-baik video setelah ini. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Maharani dengan NPM 2511040037. Saya Bunga Dulestari dengan nomor NPM 2511040003. Saya Imelda Meifa Felicia NPM 2511040032. Saya Intan Agustina Lika Putri NPM 2511040004. Saya Eka Dela Ramadhani dengan NPM 2511040036. Pengertian fonologi menurut Verhaar dan Frida Laksana. Yang pertama yaitu menurut Frida Laksana. Fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Yang kedua yaitu menurut Verhaar. Fonologi yaitu menyatakan bahwa fonologi dapat disebut sebagai ilmu bunyi yang fungsional. Intinya, fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Dan secara umum, fonologi adalah cabang linguistik yang mengkaji sistem dan pola bunyi bahasa, termasuk bagaimana bunyi tersebut berfungsi memberikan makna yaitu fonemik, dan aspek fisiknya yaitu fonetik. Ada beberapa jenis fonetik seperti yang pertama yaitu fonetik akustis atau getaran udara yang mengkaji frekuensi getaran bunyi. Dan yang kedua yaitu fonetik auditoris, bagaimana telinga menerima bunyi sebagai udara yang bergetar. Dan yang terakhir yaitu fonetik artikularis atau tentang bagaimana alat-alat ucap menghasilkan bunyi bahasa. Ada beberapa pengertian dari fonem. Yang pertama, fonem adalah unit bunyi yang bersifat distintif atau unit bunyi yang bersifat signifikan. Yang kedua, fonem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, yang artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Dan yang terakhir ada fenomisasi. Fenomisasi adalah perubahan alofon-alofon menjadi fonem dalam lingkungan fonologis tertentu. Fonem terdiri dari fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem semivokal. Selanjutnya ada alofon. Alofon adalah variasi atau ragam pelafalan dari sebuah fonem atau unit bahasa terkecil pembeda makna tanpa mengubah makna kata tersebut. Dipengaruhi oleh lingkungan fonetik atau posisinya dalam kata atau suku kata. Misalnya bunyi P dalam bahasa Indonesia bisa berbunyi P dalam kata pintu. Sebagai huruf awal atau P dalam kata jawab, dibalik kata huruf akhir menjadi bunyi P. Di sini saya akan membahas tentang proses fonologis. Proses fonologis dibagi menjadi 4 bagian. Ada asimilasi, netralisasi, pelesapan, dan juga penambahan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada asimilasi. Asimilasi adalah proses perubahan bunyi karena dipengaruhi bunyi lain di sekitarnya sehingga menjadi lebih mirip dan mempermudah pengucapan kata. Contohnya, bukan mempakai tetapi memakai. Huruf N berubah menjadi M karena dipengaruhi bunyi P. Yang kedua, mentulis. Mentulis bukan dibaca mentulis tetapi menulis karena huruf N tetap menjadi N karena dipengaruhi huruf P. Yang kedua, netralisasi. Netralisasi adalah proses perubahan bunyi di mana perbedaan antara dua fonem yang biasanya membedakan makna menjadi hilang atau tidak jelas dalam fonetik atau posisi tertentu, biasanya di posisi akhir kata. Contohnya, abad berakhiran huruf B diucapkan abad yang menjadi berakhiran huruf B. Sebab berakhiran huruf B diucapkan sebab yang menjadi berakhiran huruf P. Yang ketiga yaitu pelepasan.
Pelepasan adalah proses hilangnya bunyi dalam suatu kata. Contohnya, tidak menjadi tak, bagaimana menjadi gimana, sudah menjadi udah. Hal ini umum terjadi dalam bahasa lisan atau ragam tidak resmi. Yang terakhir yaitu penambahan. Penambahan adalah proses munculnya bunyi baru dalam suatu kata untuk memudahkan pengucapan. Contoh di tengah kata, Sri menjadi seri, di akhir kata adu menjadi adu dengan nada menantang. Di awal kata rasa menjadi rasa. Biasanya kalau kita mengucapkan kalimat menggunakan kata rasa menjadi terhubung. Contoh fonologi terdiri dari 3. Yang pertama ada vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan atau tidak mengalami artikulasi. Yang kedua ada konsonan. Konsonan yaitu bunyi bahasa yang rintangan atau artikulasinya terjadi pada sebagian alat bicara. Ada 2 jenis konsonan yaitu bersuara dan tidak bersuara. Yang ketiga ada semivokal. Semivokal adalah bunyi yang termasuk konsonan tetapi dalam artikulasinya belum membentuk konsonan murni. Contoh huruf vokal ada a, i, u, e, o. A, air. I, ikan. U, udang. E, elang. O, orang hutan. Yang kedua ada konsonan. Contoh hurufnya ada B, burung. C, cinta. D, daun. F, foto. G, gajah. Selanjutnya ada H, harimau. J, jalan. K, kayu. L, lampu. M, mata. N, naga. Selanjutnya ada V, vas. X, xilofon. Z, zebra. Yang ketiga ada semivokal. Semivokal ada 2 huruf yaitu W dan Y. W, waktu. Y, sayap. Setelah pembahasan dari kelompok saya tentang fonologi yang sudah membahas tentang apa itu pengertian fonologi dan apa aja sih huruf-huruf fonologi, diharapkan teman-teman semuanya dapat mengerti apa itu fonologi, yaitu cabang dari ilmu linguistik. Dalam kehidupan sehari-hari, fonologi adalah komponen penting dari bahasa yang seringkali tidak kita sadari. Setiap kata yang kita ucapkan sebenarnya terdiri dari bunyi-bunyi yang disusun secara sistematis sehingga orang lain dapat memahami pesan yang kita sampaikan. Bahasa akan terdengar tidak teratur dan sulit dipahami jika tidak ada pengaturan bunyi yang jelas. Selain itu, fonologi menunjukkan bahwa bahasa bukanlah sesuatu yang statistik. Itu bergerak dan berubah sesuai dengan kebiasaan penuturnya. Perubahan bunyi yang terjadi dalam pengucapan sehari-hari menunjukkan bahwa manusia secara alami selalu ingin berkomunikasi dengan cara yang paling mudah dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya alat ucap yang mempengaruhi bunyi bahasa, tetapi juga keadaan, kebiasaan, dan lingkungan sosial di mana orang hidup. Pemahaman kami tentang bunyi bahasa juga memberikan kami pemahaman yang lebih baik tentang betapa detail dan teraturnya sistem bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bahasa adalah produk dari perusahaan sosial yang kompleks, penuturnya tetap dapat menggunakannya secara alami tanpa berpikir terlalu rumit. Pada akhirnya, mempelajari fonologi adalah tentang memahami teori bunyi dan menghargai cara manusia berkomunikasi. Dengan memahami fonologi, kita dapat menjadi lebih peka dalam berbahasa, lebih sadar dalam berbicara, dan lebih menghargai berbagai bunyi bahasa yang ada di sekitar kita.